Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dari kelas ke-221 MNR. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perjanjian kerja untuk memenuhi standar pengerjaan dari ujian akhir semester 5 dalam mata kuliah hubungan industrial. Yang pertama, konsep perjanjian kerja, pengertian perjanjian kerja, yaitu ada 4 syarat sah suatu perjanjian kerja. Yang pertama, A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. C. Suatu hal tertentu. Dan D. Suatu sebab yang halal. Unsur-unsur dalam perjanjian kerja. A. Adanya pekerjaan. B. Adanya unsur di bawah perintah. C. Adanya upah tertentu. Dan D. Adanya waktu. Jenis perjanjian kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau disingkat PKWT. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu disebut PKWTT. Jadi di sini jenis perjanjian kerja itu dibagi menjadi 2, ada PKWT dan ada PKWTT. Isi perjanjian kerja yang pertama. Isi perjanjian kerja merupakan inti dari perjanjian kerja. Ini berkaitan dengan pekerjaan yang diperjanjikan. Ada kalanya isi perjanjian kerja ini dirinci dalam perjanjian, tetapi sering juga hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja. Isi perjanjian kerja sebagaimana isi perjanjian pada umumnya. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berikutnya, berakhirnya hubungan kerja. Mengenai berakhirnya hubungan kerja dalam kesepakatan kerja dapat terjadi karena pekerja meninggal dunia, dengan pengecualian jika yang meninggal dunia pihak pengusaha, maka kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir. Bahkan suatu kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir walaupun pengusaha jatuh palit. Maksudnya di sini, jika suatu pengusaha meninggal ataupun dan lain sebagainya, itu para karyawannya ataupun para seseorang yang mempunyai perjanjian kerja tertentu dalam perusahaan tersebut itu tidak akan berakhir hubungan kerjanya selagi masih ada masa bekerja atau masa kontrak yang masih berlaku. Berikutnya, demi hukum, yaitu karena berakhirnya waktu atau objek yang diperjanjikan atau disepakati telah lampau. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adanya keadaan atau keadilan tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Fungsi dan pentingnya perjanjian kerja bagi pekerja, yaitu ada 4. Yang pertama, aspek keamanan. Yang kedua, hak dan kewajiban. Yang ketiga, mengurangi risiko. Dan yang keempat, acuan penyelesaian. Manfaat perjanjian kerja. Menetapkan hak dan kewajiban pekerja. Perjanjian kerja menjelaskan hak dan kewajiban pekerja, termasuk gaji, jam kerja, cuti, dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Kedua, menjamin keadilan. Dengan adanya perjanjian kerja, pekerja memiliki panduan yang pasti mengenai apa yang dapat mereka harapkan dari pekerjaan mereka, termasuk penggajian dan manfaat lainnya. Perlindungan hukum. Perjanjian kerja memberikan dasar hukum yang jelas bagi pekerja dan majikan, sehingga mencegah sengketa yang mungkin timbul. Menyediakan kepastian. Perjanjian kerja memberikan kepastian bagi pekerja mengenai kondisi dan persyaratan kerja mereka, membantu mereka merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Di sini ada perjanjian kerja di lingkungan pekerjaan di PT Yamaha Motor Part Manufacturing Indonesia. Sejarahnya yaitu PT Yamaha Motor Part Manufacturing Indonesia berdiri sejak 1997 dan mulai beroperasi pada 1998.
Sejak pendiri Yamaha, Genichi Kawakami mendirikan Yamaha Motor pada tahun 1955. Adalah misi kami untuk memberikan kando kepada semua pelanggan kami, dan tidak hanya dengan produk kami. Kando adalah istilah Jepang untuk menggambarkan perasaan kepuasan dan kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan seseorang ketika memiliki sesuatu dengan nilai, kualitas, dan kinerja yang luar biasa. Ini adalah emosi yang menggembirakan yang menambahkan bumbu ke dalam hidup Anda dan membuat jantung Anda berdebar kencang. Produk dan layanan kami telah dirancang dan dikembangkan oleh orang-orang yang benar-benar mencintai pekerjaan mereka, dan yang tujuannya adalah untuk menawarkan pengalaman terbaik kepada Anda. Perjanjian kerja bersama pada dasarnya berlaku bagi semua pekerja di dalam perusahaan, kecuali syarat-syarat kerja fungsionaris dan struktural perusahaan diatur tersendiri. Yamaha sendiri kontrak kerjanya atau PKWT maksimal 3 tahun dengan sistem perpanjang kontrak. Karena adanya Omnibus Law, peluang untuk menjadi karyawan tetap sulit karena mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi di sini di PT Yamaha Motor Part sendiri itu mempunyai kontrak kerja selama kurang lebih 3 tahun dan 3 kali PKWT, tapi tidak ada peluang untuk menjadi karyawan tetap. Bukan tidak ada, tapi sulit. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi karyawan tetap. Kesimpulan yang terakhir, perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan pekerja tersebut termasuk ke dalam perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. PKWTT secara umum dikenal juga dengan istilah pekerja tetap, di mana perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan berdasarkan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa operator di PT Yamaha maupun PT Samudra Indonesia sebagai karyawan kontrak. Kemudian berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan. Namun dalam hal ini, perusahaan tak kunjung membuat surat pengangkatan. Pekerja yang di PHK telah melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi, yakni musyawarah dengan PT Yamaha maupun PT Samudra Indonesia. Apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak, maka dapat dilakukan upaya terakhir melalui 64 pengadilan hubungan industrial dengan penyelesaian secara tripartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Sekian dari saya presentasi mengenai perjanjian kerja tertentu untuk UAS kali ini, mata kuliah hubungan industrial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.